Balik lagi sama gue Arcan Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga Cardano, teman-teman. Waduh, mantep banget ya. Cardano tumben-tumbennya naiknya sekitaran 20-24%, teman-teman. Wah, mantap sekali ya. Cuman yang perlu di take note di awal video ini adalah terakhir kali kan saya bahas itu Bitcoin sama Cake ya. Dan Fear and Greed Index ini udah extremely great. Jadi orang-orang lagi banyak-banyaknya yang mungkin FOMO, mungkin yang wah udah hype banget, udah bisa dibilang udah mulai, bukan mulai juga sih, udah serakah gitu ya. Semakin banyak orang yang serakah biasanya kan udah kita yang udah melewati bear market, dan di 2020 2021 juga udah ngelihat buluran seperti apa. Ini harusnya udah ancang-ancang, harusnya hati-hati. Ini menjadi salah satu indikator aja untuk kita ngeliat di market. Oh, orang-orang udah berubah nih dari yang tadinya takut gitu ya, menjadi udah bahkan di extreme greed. Jadi kalau misalkan dia berangsur naik ya sampai bahkan di 90 ya, 90 ke up gitu, wah kita udah benar-benar harus waspada. Dimana kita lihat juga Bitcoinnya belum adanya major correction, dan bahkan dia cuman konsolidasi sideways aja gitu ya, terus naik lagi, konsolidasi sideways naik lagi, ya itu udah harus benar-benar hati-hati di market lah. Oke, itu menjadi salah satu bahan pertimbangan aja. Dan ya kita lihat overall kalau secara daily Bitcoinnya ini sideways. Meanwhile untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin akhirnya dia kena reject, dan ya kita bisa lihat akhirnya sideways di bagian bawah sini. Ya, that's why kenapa money flow Bitcoin yang tadinya kita ataupun teman-teman lihat oh Bitcoin naik sendirian atau lebih strong sendirian dibandingin altcoin, dan sekarang kondisinya sedikit berbeda. Bitcoinnya malah sideways aja, kita lihat secara daily dia sideways aja, nggak kemana-mana, di range itu aja. Tapi altcoin kita lihat banyak yang naiknya lumayan, ada yang 15, 20, 50%, atau bahkan back kemarin itu sampai 100% naiknya back ya, bake. Dan ya itu menjadi salah satu kita lihat juga pertanda kalau memang money flow dari Bitcoin itu udah mulai di orang-orang berpindah ke altcoin. Makanya orang-orang bilang sebelumnya itu Bitcoin season, kemudian Ethereum season ya, kemudian baru big cap season ya, yang cap yang besar, baru nanti altcoin season. Nah mungkin menurut pandangan saya, kalaupun benar-benar kita akan masuk ke altcoin season, mungkin dalam tanda kutip kita bisa bilang mini ya, karena memang teman-teman juga tahu Bitcoin belum memasuki halving, dan akhirnya harganya recovery setelah bear market, teman-teman ya. Setelah bear market harganya akhirnya recovery, tapi ya kenaikannya pun belum terlalu signifikan. Jadi mungkin kalau memang kita dikasih pesta untuk altcoinnya, mungkin menurut saya pribadi ya bisa dibilang mini alt season lah ya, belum sebenar-benarnya nanti untuk di bull run gitu ya. Jadi ya semacam angin segar ataupun kenaikan yang bisa dibilang lumayan lah ya untuk sementara waktu. Oke, melihat untuk si Bitcoinnya di area ini juga udah dijebol ya, di 39.100 sampai di 40.000 dolar. Kenapa saya tandain area situ? Karena secara daily ini pada pergerakan di April 2022 ini mendapatkan rejection strong dari level situ. Kita bisa lihat di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini rejection strong terjadi, akhirnya drop bahkan sampai di 27 ribuan dolar. Tapi area itu juga dibablas sama Bitcoin. And then next area target kisah berapa bro? Biasa kan nanyain seperti itu gitu ya. Oke, ini coba saya akan copy aja, kemudian saya akan di sini untuk highlightnya teman-teman, saya extend ke samping, dan ya ini di 46.700 sampai di 48.000 dolar ya, dimana ini menjadi resistance yang strong ya pada Desember 2021, dan di sini juga menjadi resistance strong waktu dia retracement kembali pada Maret, akhir Maret sampai awal April 2022. Ya, jadi ini menjadi next area krusial untuk si Bitcoin. At least kalau memang dari area sini dia masih melanjutkan penguatannya, walaupun mungkin akan terbatas gitu ya, naik gitu ya, naik pelan ya. Di sini mulai terbatas rejection ya, mungkin baru nanti another correction ngetes lagi ke 39 sampai 40.000 dolar untuk si Bitcoinnya ya. Jadi palingan itu untuk secara daily yang perlu diperhatikan. Dan untuk si Bitcoin sendiri kita bisa lihat ya, terakhir kali dia cuman naiknya ini benar-benar terbatas ya di dalam sebuah channel. Kemudian dia malah sideways aja, konsolidasi di sini. Akhirnya dia lanjut naik. Nah, bisa aja memang dari area sini
dia sedikit konsolidasi seperti pergerakan sebelumnya, berarti kalau seperti itu bilangnya seperti ini teman-teman ya. Sebentar, dari sini ya dia membuat range aja, saya itu aja di sini bisa aja. Sebelum dia mungkin kalau memang masih kuat naik ya, testing lanjut naik sampai ke sini, baru mungkin another rejection terjadi ya. Jadi ya bisa aja dikasih last kenaikan ya, mungkin Santa Rally ya kan, ya di akhir bulan Desember inilah dikasih naik sekali lagi ya. Ini menjadi next area target yang menurut saya sangat-sangat memungkinkan atau masuk akal lah untuk si Bitcoin ini. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah memang di sini dia cuman konsolidasi aja sebelum lanjut turun, atau memang dia dikasih another up ya sebelum dia rejection kembali? Teman-teman coba tulis di kolom komentar bawah video ini. Oke. Next kita lihat untuk Bitcoin secara time frame 1 jamnya. Nah, sebelumnya kalau kita perhatikan juga ya, kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low terakhir. Oke, di sini ke swing high-nya ya di sini terakhir, dan ya kita mendapati dia retracement atau testing ke Fibo ke 0,5-nya. Ya di sini kita lihat di testing sebelum akhirnya dia naik lagi. Nah, untuk posisi saat ini kita bisa lihat juga kalau misalkan teman-teman suka menggunakan pattern seperti ini. Ini rapi banget teman-teman. Ya, sebuah trendline resistance kita bisa lihat sebelumnya di testing, akhirnya di break and retest, kita bisa lihat retrace itu rapi sekali. Ya, akhirnya dia lanjut naik. Ya. Dan lanjut naiknya pun ini sedikit di atas previous high-nya. Ntar coba akan saya tandain juga pakai trendline di sini teman-teman. Nah, di sini dengan warna biru aja. Nah, ya dia mampu break dari previous high, tapi nggak lama langsung rejection lumayan, dan akhirnya dia sekarang berada di bawah lagi. Level garis biru ini di 44.280 dolar ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan area ini. Kalau area ini nggak mampu ditembus atau benar-benar di break sama si Bitcoin, kemungkinan besar untuk retrace kembali lanjut turun, akan ngetes kisaran berapa dulu, akan ngetes lagi ke sekitaran area ini teman-teman. Sebentar, saya highlight ke sini. Nah ini ya, ini tuh di 43.600-an sampai 43.750 dolar. Sebelumnya harga terakhir kali retracement di sini sebelum lanjut naik lagi. Jadi ini another skenario yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoinnya. At least kalau memang dia belum benar-benar mampu untuk break area crucialin yang tadi juga sudah saya sampaikan. Tapi kalau misalkan area ini dia mampu break, ya udah naik, akan testing ke target tertinggi terdekat di 46.800 sampai 48.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Nah, untuk hal yang menariknya juga ya, kalau misalkan kita gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing low di sini ke swing high yang terakhir, ya maka memang posisi saat ini dia lagi benar-benar testing nih terhadap Fibo atau retracement 0,6-nya sekitar 0,6 sampai 0,5 lah di range area ini. Ya, jadi ini menjadi area yang perlu diperhatikan untuk posisi saat ini untuk si Bitcoinnya. Apakah dari area sini dia mampu lanjut naik lagi, atau dia memang benar lanjut turun untuk ngetes area bawah, lebih bawahnya lagi. Ya, jadi ini udah masuk ke golden ratio kalau kita lihat di time frame 1 jamnya. Oke, jadi palingan itu untuk si Bitcoinnya. Untuk antisipasi untuk target untuk target bawahnya kita bisa perhatikan sekitar retracement 1,2 sampai 1,6-nya. Cuman yang menariknya adalah pas banget nih di retracement 1,6 kalau kita extend ke samping ya, ini menjadi zona support pada pergerakan sebelumnya nih si Bitcoin sebelum dia benar-benar lanjut naik di sekitaran 42.900 sampai 43.150 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan beberapa key levelnya dan juga next area kalau misalkan dia mampu break and retest ya untuk si Bitcoin. Oke, next untuk Cardano. Ya, Cardano ya bisa dibilang juga udah koin lesu. Sebelumnya ini cukup tinggi bahkan di 3,1 dolar dan berangsur turun. Ya, dia berada di bawah EMA 200. Kita lihat semenjak 25 November 2021. Ya. Ini sempat di break pada pergerakan 13 April 2023. Tapi sayangnya di 21 April 2023 ini dia masuk kandang lagi lah. Ya bisa dibilang ini false break lah. Akhirnya dia berangsur turun, sempat testing lagi tapi rejection strong. Akhirnya for the first time teman-teman, ya ini benar-benar mampu di break pada awal November 2023. Dan prosesnya itu bisa dibilang cukup singkat sampai di 9 Desember ini. Ya udah gainnya berapa persen? Bentar, coba kita cek dulu teman-teman. Oke, di sini ya. Waktu dia break
sampai per hari ini bahkan di 89% teman-teman ya. Mulai dari 1 November sampai 9 Desember ya, at least 5 mingguan lah ya, 5 minggu lebih sedikit teman-teman. Gainnya itu 89%, kalau kita lihat di peak itu bahkan di 91%an ya, which is ini nice banget untuk Cardano, angin segar banget ya. Saya pribadi juga ada hold Cardano. Dan ya pasti pertanyaannya, ini naik kenceng gini, area target nextnya berapa gitu kalau misalkan dia masih kuat naik, karena memang dia strong banget sekarang ini ya. Coba saya extend dulu, dan ya ini areanya teman-teman, dia lagi di testing itu di sekitar 0,5682 sampai 0,5910 dolar. Karena kita bisa lihat di sini ini menjadi adanya resisten kuat juga pada pergerakan di pertengahan Agustus 2022 ya. Sebelumnya di bawahnya bukannya nggak ada juga teman-teman, di sini di sekitar 0,5083 sampai 0,52 dolar ya. Di sini juga langsung dibablas sama si Cardano, tapi next area ini udah cukup struggling ya untuk si Cardano-nya. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk resisten terdekat. Next lagi kalau kuat di sekitar berapa di sini? Ini tuh di 0,6487 sampai 0,6738 dolar. Ya, ini menjadi dua area target resisten untuk Cardano. Ini mungkin akan saya ganti dengan box warna merah aja untuk sebagai pembeda gitu ya. Nah, ini kan sebelumnya resisten juga yang udah mampu dibablas atau di flip sama si Cardano. Ya, dua area inilah terdekatnya di sini. Ya, lebih bawahnya lagi tuh di sekitar 0,4575 sampai 0,4698 dolar. Jadi at least teman-teman udah ada gambaran nih support resisten terdekat di sekitar berapa. Jadi let's say kalau Cardano pun ya tidak kuat lanjut naik lagi gitu ya, mungkin dia akan koreksi dulu ya, akan coba visit ke antara dua area support terdekat yang sebelumnya menjadi resisten yang sudah mampu benar-benar di flip sama si Cardano ya. Ini dulu untuk terdekatnya, buat teman-teman yang nanyain untuk areanya yang mungkin bisa buyback lagi lah, cicil beli lagi. Ini dua area pantauan yang bawah si Cardano terdekatnya. Meanwhile, keterbalikannya untuk teman-teman yang oke, saya mau cicil jual di saran berapa bro, di resisten strongnya secara daily, ini juga sudah saya sampaikan dua area next area target resisten terdekatnya si Cardano. Kalau bablas lagi kuat sampai kisaran berapa bro? Ya ini next target lagi ketiganya di sekitar 0,737 dolar sampai 0,78 dolar ya. Sebelumnya menjadi area support yang kuat untuk si Cardano ya. Jadi palingan itu sekilas untuk ngebahas si Cardano, karena memang penguatannya pun kita bisa lihat masih strong dan secara daily ya. Itu aja dari saya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.